Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjut kita masalah hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu adalah bentuk syukur kita atau seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat ibadah bisa menjadi perisainya, seorang yang menunaikan kewajibannya dan juga menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah itu akan bermuara kepada kecintaan Allah. Allah cinta kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut cinta kepada Allah. Ketika ia sudah mendapatkan cinta Allah, seluruh aktivitasnya yang ia jalani itu adalah restu dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya karena banyaknya itu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyayang. An-Nahl surah ke-16 ayat 18. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi juga, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku senangi daripada melaksanakan apa yang aku fardukan atasnya. Jadi dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya melaksanakan apa yang Allah fardukan itu lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan hadisnya. Dan tidak pula hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu dengan yang fardu, terus mendekatkan diri dengan melakukan amalan-amalan sunnah itu akan mendapatkan cintanya Allah. Kita teruskan lagi. Dan bila aku mencintainya, jadilah aku telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Artinya apa? Tidaklah dia mendengar sesuatu yang haram, kecuali kalau dia mendengar yang haram itu langsung taubat kepada Allah. Kita teruskan. Matanya yang ia gunakan untuk melihat. Matanya yang digunakan untuk melihat, yaitu jadilah aku, kata Allah, matanya yang ia gunakan untuk melihat. Sama orang yang melihat yang haram langsung dia taubat kepada Allah. Kalaunya dia melihat yang haram. Tapi ini sudah kalaunya mengerjakan yang fardu, mengerjakan yang sunnah, itu insya Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya yang dengannya ia memegang dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Apabila ia memohon kepadaku, maka pasti aku kabulkan permohonannya. Apabila ia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti ia kulindungi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mereka yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala juga diistilahkan dengan wali Allah. Jadi kalaunya wali Allah itu pasti mahfuz. Kalaunya Nabi itu maksum. Kalaunya wali Allah itu mahfuz namanya. Jadi
telinga itu Allah jagakan sudah. Kalau dia mendengar yang buruk, mendengar yang maksiat, itu langsung bertaubat dia. Tak mudah untuk mengetahui siapa wali Allah tersebut. Tetapi yang jelas wali Allah adalah ahli ibadah yang menunaikan ibadah sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mungkin ada pertanyaan. Jadi kita sambung nantinya lewat Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.